Nggak ada Rasul pun nggak pernah dia bilang aku dapat Lailatul Qadar, enggak. Ya mungkin itu dia mungkin sahabat kita ya, dia nggak paham apa itu Lailatul Qadar mungkin ya. Ada saya baca statusnya. Tadi pun dari statusnya bilang awal puasa saya sudah dapat Lailatul Qadar. Udah jelas dari mana awal puasa bisa langsung gitu. Ada dua pendapat gitu ya, sahabat kita ya, katanya malam ganjil dan ada juga yang bilang siapa yang tahu kapan diturunkan malam Lailatul Qadar, jadi tidak bisa ditentukan mana ganjil atau genapnya gitu. Sebenarnya malam Lailatul Qadar ini sendiri secara harfiah kita tidak bisa mengetahui itu turunnya kapan. Iya. Cuman mungkin ada beberapa literatur hadis yang mengatakan bahwa ada yang malam ganjil saja dibilang, ada yang di 10 hari terakhir. Maka yang tepat itu adalah sebenarnya Lailatul Qadar itu akan hadir di setiap malam ganjil di 10 hari terakhir. Setiap malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya. Maksudnya bukan di setiap malamnya, tapi di malam-malam ganjil gitu yang ininya. Gitu. Tapi nggak tahu entah yang awal, yang akhir, yang pertengahan. Kita nggak tahu di sana. Itulah mengapa Allah tidak memberitahu secara langsung misalkan tanggal sekian malam Lailatul Qadar. Karena ditakutkan nanti manusia hanya beribadah di hari tersebut saja. Orang yang mengejar malam Lailatul Qadar tentunya dia sudah merencanakannya dari awal saum, bahkan dari sebelum saum. Saya harus dapat Lailatul Qadar, berarti apa yang dia canangkan tersebut untuk nantinya sampai masuk 10 hari terakhir dia beribadah lebih kuat, terus di malam-malam ganjil dia beribadahnya lebih giat, terus dari segi dakwah, sedekah dan lain sebagainya lebih ditingkatkan. Ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba dia lakukan, tapi ini suatu hal yang memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, bahkan dari sebelum Ramadan itu dilaksanakan. Membutuhkan karakteristik yang memang siap untuk melaksanakan atau meningkatkan peribadahan di akhir bulan Ramadan tersebut. Jadi nggak bisa kayak pikiran orang-orang udah di malam ganjil hukum misalkan gitu, atau di 10 hari terakhir hukum gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Tapi ini memang harus dipupuk dari awal, dari awal Ramadan terus. Nah puncaknya baru kalau Allah tadi dikasih nanti Lailatul Qadar kamu di 10 hari terakhir sih gitu. Jadi masalah ganjil atau genapnya memang ada literasi hadisnya Ya, memang ganjil. Ada. Itu dijelaskan Kang Farid di hadis riwayat Bukhari. Saya cek ini searching ya. Bisa salah. Di hadis riwayat Bukhari di sini dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim mesti mencari Lailatul Qadar pada tanggal ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dari hadis riwayat Bukhari. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Tentu harus ada dasarnya. Ya, di hadis yang lain juga dijelaskan kan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka salah satu dasarnya supaya kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka harus didasari dengan keimanan serta keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan misalkan kita itikaf, melaksanakan itikaf itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Bukan seperti itu. Bukan pomo-pomoan. Nih saya nih udah itikaf begitu kan di sebelum itu kan salah. Hari pertama nih itikaf. Itu. Tapi kan yang paling penting itu sejauh mana ibadah kita di 10 hari terakhir itu. Iya, betul. Bukan masalah statusnya, bukan masalah apanya, tapi yang paling penting yang tadi. Pertama, keimanan kita mesti lurus. Bukan karena atas dasar siapa-siapa. Yang kedua, keikhlasan kita beribadah itu hanya mengharap ridho Allah. Maka di akhir nanti ketika kita memiliki dasar yang seperti itu, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Kan kalau kita evaluasi, begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan Tidak terhitung. Baik yang disengaja atau tidak disengaja ya. Maka bisa menghapus dosa. Maka begitu adilnya Allah, begitu maha adilnya Allah, di bulan Ramadan itu bisa menghapus seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan sulit untuk memaafkan orang lain. Ya harusnya kita sebagaimana Allah yang senantiasa menghapus
begitu banyak dosa seorang hambanya gitu. Dan kita pun sebagai manusia mesti seperti itu, karena itu kan salah satu ciri orang yang bertakwa gitu. Di dalam surat apa ya itu Ali Imran kalau tidak salah, atau surat apa yang menjelaskan wa'afina anin nas kalau tidak salah. Jadi seorang yang bertakwa itu yang bagaimana diantaranya yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, yang namanya juga manusia gitu. Allah saja yang tidak pernah berbuat dosa bisa memaafkan beribu banyak kesalahan kita. Apalagi kita yang senantiasa banyak dosa, masa tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Gitu, luar biasa banget. Sebelum dilanjutkan nih, Kang IM, Kang Ustadz, ada pertanyaan dulu dari sahabat kita. Katanya Lailatul Qadar itu munculnya pada malam hari atau siang hari katanya. Apakah ada literasi hadis yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu muncul pada malam hari atau siang hari gitu? Kami karena ya namanya juga lahir. Lahir berarti malam ya. Lailatul Qadar berarti malam katanya ya. Tapi memang peribadahannya itu bisa dilakukan dari siang hari. Jadi siang harinya kita saum, terus melaksanakan aktivitas seperti biasa. Nah, di malam harinya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kan malam sebetulnya. Malam ya. Iya. Ada pernah saya pribadi ya pernah nonton satu acara ya, ibu-ibu. Dia menjelaskan bahwa malam itu ketika malam Lailatul Qadarnya muncul itu air seolah-olah membeku, angin sepoi-sepoi gitu, terus air terus mencekam. Malam itu berbeda dengan malam yang lain, salah satu ciri-cirinya itu. Terus ya air, ya tetesan air itu seolah-olah membeku karena datangnya malam Lailatul Qadar. Apakah itu ada literasi hadisnya? Saya asa kumah ini dasarnya itu serem banget gitu. Silahkan cek, mungkin kalau dari segi nanti kita bisa merasakan jika Lailatul Qadar enggak juga. Enggak ada ya. Cuman kalau mungkin terkait tanda-tandanya itu dingin, terus dari segi angin dan lain sebagainya, itu memang ada literasi hadisnya. Ada, silahkan nanti dicek kembali lah di teman-teman yang lebih tahu boleh cek lagi. Cuman tidak dijelaskan juga kalau misalkan hanya perumpamaan air seakan-akan membeku, mungkin karena dinginnya, bukan berarti ketika tetes air tiba-tiba membeku gitu. Terwudu tiba-tiba beku si cair. Wah, Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Ditungguan pas bekunya gitu. Kalau gitu berarti orang-orang Eskimo semuanya Lailatul Qadar. Ya, ada lagi pertanyaan yang Iya. Ketika seseorang yang memang dengan berbagai kendala tidak bisa melaksanakan i'tikaf di masjid namanya, apakah ketika melaksanakan ibadah di rumah itu akan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, itu di rumah bisa nggak dapat malam Lailatul Qadar itu? Di rumah bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Setahu saya Lailatul Qadar ini tidak terbatas oleh tempat sebenarnya. Iya, betul. Tidak terbatas oleh tempat, tidak hanya di masjid, dan bahkan kan jadinya. Ya, tidak. Apa Tidak. Percampuran. Bahkan bagi seorang perempuan berdasarkan hadis-hadis yang lain dianjurkan bahwa lebih baik ibadahnya itu kan di rumah. Lebih baik ibadahnya di rumah. Iya, betul. Ya, ini kan menjadi salah satu hal yang di mana juga menjadi penjelasan bahwa Lailatul Qadar tidak hanya sekedar kita di masjid, tapi kalau untuk laki-laki, untuk Ramadan ini lebih baiknya memang di masjid. Cuman kalau misalkan tidak bisa atas dasar yang mendesak atau gimana, maka peribadahan bisa dilakukan juga di rumah gitu. Bisa dilakukan juga di rumah. Ya, jangan sampai begini, ketika misalkan seseorang memang ada kendala ya, tadi disebutkan syar'i lah ya, syar'i, bisa dipertanggungjawabkan, terus melaksanakan ibadahnya itu di rumah. Nah, bisa jadi dia juga mendapatkan, ada peluang lah mendapatkan malam Lailatul Qadar begitu. Karena kan yang di masjid juga belum tentu mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tergantung pada kualitas peribadahannya juga. Nah, itu begitu. Terus untuk malam Lailatul Qadar sendiri kan maaf, bukan malam Lailatul Qadar, untuk itikaf ya. Itikaf sendiri kan itu buat ini ya, laki-laki.